mengucap syukur Tuhan Yesus, sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Setiap hari anugerah-Mu nyata atas kami. Haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, Kami bersyukur. haleluya, Kami bersyukur. haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, Bersyukur. besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sesuatu yang dikasih Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, luar biasa dalam nama Yesus. Pagi hari kita bersyukur, kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 9. Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan katakan, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Sekali lagi saudara dikasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan ini, sebuah pernyataan, sebuah perkataan yang Daud sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kita tahu bahwa Daud pun adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menyampaikan suatu perkataan bahwa Tuhan selalu berada dan berdiri di sebelah kanannya. Saudara dikasih Tuhan, kenapa Daud berkata bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya? Dia percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Ketika dia percaya itu kepada Tuhan, tentu ketika dia mengalami problem, ketika dia mengalami masalah, dia memandang kepada Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Ketika dia memandang kepada Tuhan, dia mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, dan dikatakan di sana, dia tidak akan goyah. Saudara dikasih Tuhan, dia tidak akan goyah. Hatinya bersukacita. Dan bukan hanya hatinya bersukacita, jiwanya pun bersorak-sorak. Tubuhnya akan diam dengan tentram. Saudara dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa setiap orang, baik itu yang percaya kepada Tuhan, tidak akan bebas dari setiap kehidupan persoalan, tidak bebas dari masalah. Walaupun itu dikatakan dia percaya sama Tuhan. Kita pasti berhadapan dengan persoalan hidup. Kita pasti berhadapan dengan masalah. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita pasti mengalami atau berhadapan dengan persoalan hidup. Bahkan mungkin itu sudah sebuah kenyataan dalam kehidupan manusia. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Tetapi kita percaya persoalan hidup boleh datang. Mungkin silih berganti. Tetapi kalau kita selalu memandang kepada Tuhan dan memegang janji Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Firman Tuhan katakan, "Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku bersukacita, aku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam tentram." Saudara dikasih Tuhan, hidup bersukacita atau hidup dalam ketentraman itu menjadi impian kita.
Saya yakin kita semua merindukan itu. Setiap orang pasti merindukan sukacita, ketentraman, kebahagiaan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak merindukan semuanya itu. Kita pasti merindukan itu. Semua kita merindukan ketentraman, kebahagiaan. Bahkan Daud pun merindukan sukacita, ketentraman, kedamaian sesuai dikasih Tuhan. Ketika kita melihat ketika Daud di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, dia juga merindukan semuanya itu. Merindukan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya Daud selalu memandang kepada Tuhan. Sampai dia mendapatkan sukacita dan ketentraman dalam hidupnya sesuai dikasih Tuhan. Bahkan dia percaya bahwa hanya memandang kepada Tuhan, Daud mampu berdiri. Sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan, dia tetap mendapatkan hidup penuh dengan sukacita. Sesuai dikasih Tuhan, begitupun kepada kita sesuai dikasih Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita merindukan ketenangan. Kita merindukan sukacita. Kita merindukan ketentraman. Tetapi sesuai dikasih Tuhan, ketika kita bersama Tuhan, tidak perlu takut. Karena dalam Dia ada pertolongan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, ada pertolongan. Ketika kita bersama Tuhan, ada kemenangan, ada sukacita, dan ada ketentraman itu. Sesuai dikasih Tuhan, pagi hari ini, adakah kita sedang kehilangan sukacita? Adakah kita sedang kehilangan ketentraman? Atau adakah kita sedang kehilangan damai sejahtera? Percayalah, di dalam Tuhan semuanya itu ada. Apakah kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Dan saya yakin ketika kita dekat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan pertolongan kepada kita semua. Selalu dikasih Tuhan, kalau kita kehilangan damai sejahtera, kalau kita kehilangan sukacita itu, mari kita pandang Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap kita yang memiliki persoalan, atau kita tidak mengalami ketentraman, atau kita tidak menikmati kesejahteraan, damai sejahtera, Tuhan katakan marilah kepadaku. Tuhan undang kita, Tuhan panggil kita untuk kita datang kepada Tuhan. Ketika kita berhadapan atau menghadapi beban yang begitu berat, di dalam kehidupan kita ini, Tuhan sudah mengundang kita, Tuhan sudah mengajak kita untuk kita memandang selalu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan percaya akan Tuhan. Karena Tuhan sangat peduli bagi kita semua orang-orang yang mengalami tidak ada sukacita itu. Tuhan peduli atas seluruh kehidupan kita. Tuhan peduli atas semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan peduli kepada orang-orang yang berbeban berat. Itu sebab dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang pada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang kita sembah,
Tuhan yang berkuasa, Dia pasti menolong saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Sekalipun bebanmu kelihatannya besar, sekalipun bebanmu begitu banyak, besar seperti raksasa yang ada di hadapan kita, atau momok yang sangat menakutkan, jangan pernah menyerah. Kita punya Allah yang besar. Jangan putus asa untuk menghadapi semuanya itu. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Pandang selalu kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, memegang janji Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi boleh saya sampaikan, jangan takut. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap pandang Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa. Matius pasal 28 ayat 20 bagian B dikatakan di sana. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan sudah sampaikan janjinya kepada kita. Untuk kita bisa ketahui bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita muliakan, Dia pasti menyertai kita. Bukan hanya untuk sementara, tetapi sampai pada akhir zaman sesuai yang dikasih Tuhan. Itulah janji yang sangat luar biasa. Sekalipun ada beban, penderitaan yang kita hadapi, kalau kita senantiasa memandang kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Nah, oleh sebab itu sesuai yang dikasih Tuhan, bagi hari ini apapun beban kita, apapun masalah kita, persoalan kita, atau mungkin kita tidak mengalami sukacita, di dalam Tuhan, ketika kita memandang kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan genapi janjinya kepada kita. Karena Dia sudah berjanji, Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan apapun. Tuhan sanggup memberkati kita. Kita bersyukur. Kita punya Tuhan, kita punya Allah di dalam nama Yesus Kristus yang memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang sangat baik, Allah yang berkuasa. Tentu Tuhan tidak pernah membiarkan kami untuk menghadapi apapun yang kami hadapi dengan sendiri. Tapi Tuhan pasti menyertai kami, menolong kami, bahkan memberikan berkat yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.